Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, memegang kitab suci sambil membaca. Di trotoar Malioboro, Jogja. Iya, ramai benar netizen bersuara soal Malioboro, Jogja. Ya, karena saya orang Jogja, jadi juga saya ikut bersuara. Bukan karena sekarang telah bersih dari pedagang kaki lima, tapi ada beberapa anak muda membajak trotoar untuk ngaji bersama. Membaca kitab suci di trotoar pinggir jalan raya. Publik bertanya, penikmat Malioboro curiga. Netizen mulai meraba-raba. Apa rencana kadrun berikutnya? Iya. Ya, kemudian suara-suara bermunculan khususnya para penikmat Malioboro yang kini berubah bersih dan teratur itu. Masjid dan musola di seputar Malioboro kan banyak, Mas. Kenapa jadi genit dan narsis banget mau menunjukkan kealiman? Kata beberapa kawan yang biasa menikmati para pengamen jalanan di sekitar Hotel Ina Garuda Malioboro. Memegang dan membaca kitab suci di pinggir jalan atau trotoar itu sangat pinggir jurang banget loh. Nih ya, bayangkan orang atau turis kan mondar-mandir di jalan raya nih ya. Namanya juga Malioboro, tempat wisata yang juga jadi tempat ratusan pedagang menghidupi warga. Lalu ada misalnya nih ya, ada kitab sucinya tuh kesenggol karena desakan pejalan kaki yang memang diperintah undang-undang untuk berjalan di trotoar itu. Kesenggol nih, lagi baca, kesenggol. Lalu kitab sucinya jatuh. Mohon maaf nih, saya mau nanya nih ya. Itu masuknya penista agama bukan tuh? Pinggir jurang kan? Pedagangnya digusur dan dipindahkan ke lapak di dalam. Di Jalan Malioboro, kemudian sekarang ada gang masuk, ada situ pedagang kaki limanya dikumpulkan ke situ, di dalam. Nah, ternyata trotoarnya mau dibuat untuk ngaji. Kasihan para pedagang dan masyarakat Jogja kan, yang menggantungkan nafkah hidupnya di Jalan Malioboro yang legendaris itu. Nih, sebenarnya apa yang terjadi di Jogja nih ya, yang belakangan disorot oleh banyak pihak. Kalau kita lihat dari foto dan video yang beredar luas, juga dari berbagai berita, mahasiswa atau beberapa anak muda yang ngaji di trotoar itu nampak santai mengaji bersuara cukup keras. Pemerintah kota Jogja sih sudah memberikan keterangan bahwa kegiatan itu tidak berizin. Dan memang kegiatan yang viral itu punya dampak ikutan yang lumayan besar di sosial media. Untung beritanya tuh nyaris bareng dengan viralnya pertandingan Vicky dan Aska Corbuzier. Sehingga agak teredam sebentar ya. Nah, kadrun ini memang nyentrik ya. Sembahyang di jalan, baca kitab di trotoar. Padahal waktu masjid ditutup karena PPKM, mereka tuh teriak-teriak paling kenceng. Bahkan mentogut-togutkan pemerintah. Gimana ya? Unik memang. Seolah-olah ngeledek nih mereka ini. Gini ngeledeknya, nih ya. Ada umat agama lain yang ngurus izin pendirian rumah ibadah bisa bertahun-tahun belum tentu dapat. Lah mereka ini masjid malah dibuat bobok manis. Nah, ini fotonya lihat. Ya, masjid dibuat bobok manis, sementara mereka mempertontonkan aksi beribadah di jalan raya dan trotoar. Yang sudah jelas peruntukannya buat apa? Kalau dikasih tahu, ya jelas mereka lebih galak. Bahkan soal ngaji di trotoar Malioboro saja, mereka berdalih. Pacaran saja boleh, masa ngaji nggak boleh di Malioboro? Susah ada taplak meja. Jadi ini logika macam apa? Itulah kenapa di rumah ibadah sangat tidak patut buat pacaran. Buat baca kitab tentu sangat boleh kalau di tempat atau di rumah ibadah. Itu namanya meletakkan sesuatu sesuai porsinya. Main sepatu roda juga kalau di tanaman padi itu di sawah juga nggak ada yang larang, silakan bosku. Tapi apa patut? Selamat datang di Oposisi 69 FM. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi
tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, yo, apa kabar Sobat Oposan Seantero Nusantara ya. Dua hal yang hari ini menyita pertempuran publik sosial media adalah ya yang barusan soal ngaji di trotoar Malioboro. Lalu yang hangat adalah potensi perbedaan penetapan awal puasa. Nah, setelah beberapa Ramadan terakhir kita selalu bareng melaksanakan awal puasa, kita itu maksudnya antara awal puasa versi pemerintah dengan versi ormas Islam seperti NU atau Muhammadiyah. Tahun ini ada potensi tidak bareng atau selisih 1 hari. Ya. Nah, karena sudah mendekati bulan puasa, saatnya kita ngopi malam-malam. Siang-siang jangan, kecuali yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini ada kiriman dari salah satu sobat oposan. Itu kopi tebar pesona. Iya, ini bukan iklan, ini ngasih tahu aja, ini informasi namanya. Ada kopi tebar pesona. Ini ada kopi susu gula aren, ada juga yang misalnya coklat gula aren, serba gula aren, enak banget. Kemasannya pas, dipegang tangan enak. Ya, pas segini ukurannya. Ini kalau untuk minum ya kurang lebih segelas lah. Kalau rasanya saya nggak tahu ya. Ini karena baru mau coba ini. Ya, bismillah. Ini waktu saya tapping ini belum puasa. Rasanya kayak gula aren. Emang kopi gula aren, ya, kopi tebar pesona. Jadi boleh tebar pesona kalau lewat minuman segini boleh. Tapi kalau tebar pesonanya itu misalnya harus membaca kitab suci di pinggir jalan ya, agak ganggu jalan lah ya. Nah, ini kembali ke soal puasa. Hari pertama puasa Ramadan tahun 2022 ini untuk Muhammadiyah itu sudah dapat dipastikan akan berlangsung pada Sabtu besok. Ya. 2 April 2022. Nah, sementara itu NU atau Nahdlatul Ulama yang menggunakan metode Ruqyatul Hilal menunggu hasil pengamatan hilal pada Jumat 1 April 2022 yang bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah. Ini ketika saya tapping ini belum dimulai tuh, sidang-sidangnya belum dimulai. Artinya kalau Muhammadiyah sudah fix malam ini bakal tarawih dan Sabtu besok mereka akan puasa untuk Muhammadiyah. Nah, sementara NU ada kemungkinan akan berbarengan dengan pemerintah, yaitu malam Minggu baru akan tarawih. Nah, dan minggunya baru mulai menjalankan puasa. Bahkan Muhammadiyah sudah sejak beberapa waktu lalu itu udah menyebarkan lembaran jadwal puasa atau imsakiyah. Tapi kalau amplop THR sih belum. Nah, Anda sobat-sobat mau yang ikut yang mana? Mau ikut pemerintah silakan, mau ikut yang Muhammadiyah juga nggak ada yang larang, boleh aja. Ya, yang nggak boleh itu ganggu teman-teman lain beribadah atau kalian sweeping rumah-rumah makan. Itu udah nggak boleh ya. Nah, perbedaan pendapat terkait awal puasa antara pemerintah dan ormas itu kita sudah terbiasa dan baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Kalau toh ribet, paling soal jadwal beli baju lebaran aja. Karena diskon dan potongan harga khususnya lebaran tuh biasanya bareng di seluruh Indonesia. Udah lama nih nggak tarik Bambang. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan. Luar biasa. Bisa dicek di Instagramnya Kopi Tebar Pesona ya, @kopitebarpesona. Copot. Nah, barusan copot. Nah, sekarang balik lagi ke soal materi. Lalu perbedaan yang lain ya, kalau tadi kita perbedaan soal awal puasa itu udah biasa banget. Perbedaan yang lain, kenapa kemudian bisa memicu ketegangan? Ketika Kementerian Agama memberikan aturan soal TOA, sampai ada demo segala. Ketika pemerintah bersikap soal sertifikasi halal, juga sampai demo, bahkan sampai ada isu boykot segala. Itu karena kadrun memang cenderung egois. Mau menang sendiri. Bicara toleransi, selalu disertai dengan arogansi. Ya. Contoh kejadian di trotoar Malioboro adalah salah satu bukti kadrun makin menjamur di Yogyakarta.
Nih ya, hasil penelitian LSM yang fokus mengadvokasi demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia, namanya Setara Institute, itu menyimpulkan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah 10 besar provinsi dengan jumlah kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan tertinggi di Indonesia. Waduh, padahal itu penelitian 3 tahun silam loh. Gimana sekarang? Provinsi Jogja juga layak mendapatkan perhatian berkaca dari kasus yang mirip yang kemarin terjadi di Jakarta, yaitu ketika mereka demo dilanjut dengan beribadah jamaah di jalan raya. Padahal jarak ke masjidnya tidak terlalu jauh juga. Maka bisa jadi kasus trotoar Malioboro, Jogja adalah imbasnya. Yang tua ibadah di jalan raya, yang muda baca kitab di trotoar. Padahal negara kita ini merupakan negara dengan masjid terbanyak. Logika yang mereka gunakan, khususnya orang-orang yang membaca kitab di Malioboro adalah mereka memiliki kebebasan ngapain aja di trotoar. Bahkan sampai membawa hadis segala. Padahal ini persoalan sederhana. Penggunaan fasilitas umum khususnya di Malioboro, Jogja harus mempertimbangkan keputusan Sultan sebagai gubernur, khalayak umum, pengelola wisata budaya, pemilik toko-toko di sepanjang jalan Malioboro, pengguna jalan, Pemprov DIY, dan pemerintah kota Jogja. Ini jujur aja ya. Tujuan ngaji di trotoar atau sembahyang di jalanan itu apa sih? Bukankah kita disuruh untuk memakmurkan masjid? Kalau kita bisa dengan asik mengikuti penetapan pemerintah soal awal puasa, harusnya kita juga bisa mengikuti aturan pemerintah soal penggunaan trotoar atau jalan raya yang memang bukan digunakan untuk beribadah karena dapat mengganggu pengguna jalan dan itu berbahaya. Padahal ya, yang saya baca, Rasul mengajarkan untuk meramaikan masjid. Bila perlu iktikaf di masjid. Ibadah tidak perlu berisik, mengganggu. Bila perlu sembunyikan ibadah. Itu yang saya pahami. Berdoa di sosial media, sembahyang di jalan, baca kitab di trotoar. Lalu buat apa rumah ibadah kita? Masa buat tidur-tiduran? Musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, merintih sendiri ditelan deru kotamu. Demikian Oposisi 69 FM. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Gak boleh ngomong yang itu, bolehnya cuman beletak. Tarik bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.